Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa, kalau kita perhatikan sekarang ini masjid-masjid dimanapun berada indah-indah, bangunannya tinggi, megah, dihiasi dengan berbagai ornamen, kaligrafi, dan lain sebagainya. Lantainya bersih dan hawanya sejuk, adem. Itulah gambaran masjid saat ini. Dimanapun bisa kita temui masjid yang model-model seperti ini. Kemudian ketika kita sholat di dalamnya itu rasanya khusyuk, tenang. Sebagian orang mengatakan bahwa ini adalah kondisi masjid yang ideal. Masjid yang didambakan oleh banyak umat Islam. Tetapi kalau kita berpikir lebih jauh, berpikir lebih menatap masa depan yang jauh ke depan, justru menurut pendapat saya ini sebaliknya dari itu. Justru saya prihatin dengan kondisi masjid seperti ini. Ya memang kita khusyuk, tenang beribadah di dalamnya. Tetapi jarang kita temui anak-anak di dalam masjid itu. Coba kita perhatikan di masjid sekitar kita itu. Masih banyakkah anak-anak yang ikut sholat di dalam masjid? Atau barangkali hanya datang bermain? Jarang sudah kita temui itu, anak-anak itu di sana itu. Oleh karena itu, maka menurut hemat saya, mohon maaf, saya berpendapat bahwa masjid ini di samping betul sebagai tempat ibadah tempat sholat gitu tetapi tak kalah pentingnya adalah menjadi tempat pendidikan bagi anak-anak mainnya. Atau bahkan tempat bermain untuk anak-anak itu. Mohon maaf memang anak itu memang dunia bermain Sehingga kalau anak-anak dipaksa diharapkan untuk seperti orang dewasa tidak mungkin. Tetapi ketika masjidnya indah, lantainya bersih, hawanya sejuk, tak ada anak di dalamnya, justru ini harus menjadi keprihatinan kita bersama. Kalau orang-orang yang sekarang sholat di dalam masjid itu sudah meninggal semua, siapa yang melanjutkan untuk memakmurkan masjid lain? Ini yang menurut saya harus menjadi sebuah pertanyaan buat kita sekalian. Menjadi bahan renungan untuk kita sekalian lainnya. Sehingga menurut hemat kami bahwa mari kita jadikan masjid ini sebagai tempat yang ramah anak. Atau barangkali ruang gembira bagi anak itu. Ruang gembira bagi anak ini. Coba kita ingat cerita cucu Rasulullah itu. Sayyiduna Hasan dan Husain. Kedua cucu ini bermain di masjid. Bahkan ketika Rasulullah sedang menjadi imam sholat, ada salah satu atau bahkan dua-duanya naik punggungnya Rasulullah ini. Dan saya belum pernah mendengar ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah memerintahkan putrinya Sayyidah Fatimah untuk mencegah kedua putranya agar tidak bermain di masjid. Saya belum pernah mendengar hadis itu. Saya juga belum pernah mendengar ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk menghalau anaknya Sayyidah Fatimah atau anak-anak yang lain agar tidak masuk, agar tidak maju ke depan Saya belum pernah mendengar hadis itu.
Sehingga menurut hemat kami bahwa ketika ada anak sedang bermain di dalam masjid, ya biarkan saja. Memang anak ya memang dunianya bermain lah itu. Ya. Berisik misalnya, yo namanya anak-anak ya berisik lah itu. Bagaimana kalau anak kemudian dipisah? Ini menurut saya sebuah langkah yang keliru menurut saya. Ya. Bagaimana anak bisa menonton orang sholat, yang kemudian dari nonton itu kemudian dia meniru sholat. Kalau dipisah, bagaimana bisa menonton? Jadi menurut hemat kami, sudah biarkan saja anak bermain, ya namanya dunia anak lah ya. Ya kita ajak sholat, ya mudah-mudahan mereka mau sholat. Ya perkara belum mau sholat sampai selesai, lalu kemudian bermain, ya itulah anak-anak lah gitu saya kira. Jadi menurut hemat kami bahwa mari kita coba renungkan ini, kita jadikan sebagai grand design bahwa masjid ini adalah tempat pendidikan bagi anak, ruang gembira bagi anak lah itu. Sehingga kita harus ramah kepada anak lah itu. Sayang sekali kalau masjidnya megah, indah, tapi tidak ada anak-anak yang di dalamnya. Bagaimana ke depan nanti kayaknya? Saya sangat prihatin ini ada takmir Masjid Agung ini, saya tidak sebutkan di mana tepatnya, yang membuat tulisan itu, dimohon tidak membawa anak kecil atau balita di dalam masjid. Ini menurut saya takmirnya ini, mohon maaf, terlalu egois menurut saya. Terlalu berpikir untuk dirinya sendiri. Dia ingin ibadah khusyuk tanpa diganggu oleh anak-anak ini. Tanpa memikirkan bagaimana ke depannya. Masa depan masjid itu sendiri lah itu. Nah ini sungguh sangat memprihatinkan ini. Ada tulisan seperti ini di dalam di salah satu sebuah masjid agung ini. Ya. Ada satu ungkapan ini dari Sultan Muhammad Al-Fatih ya, yang saya kira bagus sekali kita renungkan ini. Jika suatu masa kamu tidak mendengar gelak tawa anak-anak, riang gembira di antara shaf sholat di masjid-masjid, maka sesungguhnya takutlah kalian akan datangnya kejatuhan generasi muda di masa itu. Nah, ini luar biasa ini kalau kita renungkan ini. Ya. Sehingga melalui video yang singkat ini, saya ingin mengajak kepada seluruh takmir masjid dimanapun berada, mari kita kembali merekonstruksi fungsi masjid. Ya. Sehingga masjid bukan hanya tempat ibadah bagi orang-orang tua saja, tetapi masjid juga menjadi tempat pendidikan bagi anak-anak, atau bahkan ruang gembira bagi anak. Ini saya kira penting kita jadikan bahan kesepakatan bersama ya, atau kesepahaman bersama dimanapun berada lah itu saya kira. Nah, sehingga masjid ini milik semua, bukan hanya milik orang tua, tapi juga milik anak-anak. Ya termasuk hal-hal yang membuat anak itu betah di dalam masjid kita suguhkan. Misalnya lampu yang terang benderang, lalu kemudian barangkali makanan-makanan kecil kita berikan ya. Mungkin sepekan sekali, mungkin sebulan sekali, sehingga anak-anak kemudian tertarik datang ke masjid. Lah ketika ada anak-anak misalnya mau bermain-main, ya kita ajak untuk sholat. Ya kalau toh mungkin belum mau, ya namanya anak-anak, ya sudahlah biar aja, yang penting dia betah di dalam masjid lah, saya kira gitu. Kemudian misalnya kita sedang sholat, lalu ada anak mau melompati sajadah kita. Ya kalau itu masih anak-anak biar saja lah, nggak usah dihalo lah itu. Yang dihalo itu ketika orang dewasa mau melompati atau mau melewati sajadah kita. Nah kita halo ya. Nah, tetapi kalau itu anak-anak ya udah biar saja lah. Toh nyatanya cucu baginda Rasul sampai naik punggung ketika Rasul sedang menjadi imam sholat. Nah, saya kira ini satu hal yang menurut saya penting kita jadikan bahan renungan dan menjadi konsep kita bersama bahwa masjid bukan hanya tempat ibadah bagi orang tua saja, tetapi masjid adalah tempat pendidikan bagi anak atau bahkan ruang gembira bagi anak. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.